Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Zila Channel. Nah, kali ini Zila Channel akan membahas tentang bagaimana cara mengontrol libido di masa usia pranikah. Sebelumnya kalian tahu nggak sih libido itu apa? Ayo, pasti kalian sudah sering tuh mendengar kata-kata libido. Jadi, seorang peneliti yang bernama Carl Gustav Jung bilang bahwa libido itu adalah sebenarnya energi positif. Jadi, dengan kata lain, libido ini adalah insting yang dimiliki individu untuk digunakan sebagai proses perkembangan pribadi atau individuasi. Ribet banget sih. Apa sih libido itu secara sederhananya? Jadi, libido itu secara sederhana dia merujuk pada keinginan individual yang dia menjurus ke hasrat atau lebih sempit lagi hasrat seksual. Bener nggak? Kalian pasti kalau udah dengar kata libido, pasti kalian sudah menjurus ke hal-hal yang bersifat seksual. Nah, sebelum kita beranjak ke cara bagaimana mengontrol libido itu, kalian juga harus tahu kenapa tema ini saya angkat di konten YouTube kali ini. Oke? Jadi, idealnya usia pernikahan itu baik wanita maupun pria rata-rata adalah di usia 20 sampai 24 tahun. Mudahnya ya, supaya kita tidak bertanya-tanya nih, usia berapa sih idealnya? Jadi itu tadi, usia 20 sampai 24 tahun. Artinya, masa pranikah adalah usia-usia di bawah itu. Usia remaja, usia puber, dewasa muda, itu juga termasuk dalam usia masa pranikah. Lalu, angka pernikahan terutama di kota Cilegon. Seorang peneliti, Nurseha Wiwi Eko Pratiwi, saya ngambil dari penelitian beliau, mereka menyatakan bahwa di Cilegon ini sebesar 13% usia pernikahan dini ada di umur 17 tahun. Bahkan mereka menemukan ada pernikahan yang dilakukan di usia 13 tahun, di mana rata-rata usia 13 tahun itu anak-anak masih banyak bermain, mereka masih banyak bersosialisasi dan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Pernikahan dini secara psikologis sangat-sangat akan mempengaruhi bagaimana keberlangsungan dari pernikahan itu sendiri. Mereka akan menimbulkan dampak-dampak. Apabila pernikahannya tidak berhasil, maka akan menimbulkan dampak psikis. Trauma psikis akan disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan sebelum masa-masa usia ideal. Anak yang belum siap, kepribadian yang belum matang, waktu luang yang akhirnya hilang, waktu bermain yang akhirnya menghilang juga, dan hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan suatu pernikahan yang bersifat harmonis. Pengembangan diri yang terhambat akan menyebabkan kematangan psikologisnya kurang dan akhirnya membawa pengaruh ke dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang kurang baik. Nah, hal ini otomatis disebabkan oleh banyak-banyaknya faktor. Banyak faktor ini tidak hanya satu, tapi multiple faktor. Nah, kalian bisa menebak nggak faktor-faktor apa yang bisa membuat pernikahan itu menjadi berhasil? Bisa tebak nggak? Nah, salah satu faktornya adalah usia. Jadi, usia ketika kalian menikah itu berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kemudian. Karena apa? Kebayang nggak sih kalian umur 13 tahun lalu menikah? Di mana teman-teman kalian rata-rata main, kemudian traveling, happy. Kalian harus berurusan dengan yang namanya seluk-beluk rumah tangga, yang tentunya itu tidak sederhana. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan mengenai kesehatan fisik, tentang kesehatan organ,
Organ gak hanya satu, organ intim. Nah, kalian juga perlu tahu bahwa pengetahuan sangat berperan penting. Yang berikutnya adalah sikap. Nah, banyak saya temui remaja-remaja sekarang beranggapan bahwa dengan menikah itu mempermudah kehidupan. Dengan menikah yang mereka harapkan kehidupan mereka akan jauh lebih simpel. Sudah ada yang menanggung. Kemudian, nah, bangun tidur sudah ada yang dilihat. Wow, ternyata sikap itu mempengaruhi tentang keberhasilan suatu pernikahan. Sikap-sikap ini banyak hal juga ternyata. Secara psikologis, sikap ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan, ide, dan konsep terhadap suatu objek, yaitu gambaran tentang pernikahan itu sendiri. Ya, yang tadi karena di tayangan-tayangan televisi banyak yang menggambarkan bahwa dengan pernikahan segala sesuatu menjadi lebih mudah, bahwa dengan pernikahan, dengan ikatan pernikahan, segala sesuatu yang bersifat seksualitas dan hasrat menjadi lebih halal, menjadi lebih termaafkan. Nah, keyakinan itu harus kita benahi. Yang kedua adalah evaluasi emosional. Ini dipengaruhi oleh salah satunya adalah sikap dan kematangan kepribadian. Nah, sikap ini juga dipengaruhi oleh kecenderungan untuk bersikap. Atau kita sebut juga dia tend to behave. Nah, kalian nonton nggak live IG kemarin? Ternyata tend to behave dipengaruhi oleh self-talk sehingga menimbulkan well-being, artinya tingkat kebahagiaan, tingkat permaafan, dan kesehatan mental itu bisa mempengaruhi tentang bagaimana cara kita bersikap terhadap suatu objek atau sesuatu hal di kehidupan. Nah, ada lagi nih satu faktor yang berperan terhadap keberhasilan pernikahan, yaitu pendidikan. Kenapa sih pendidikan? Dengan tingginya atau bagusnya angka pendidikan tentang pernikahan, diharapkan orang-orang lebih logis dan lebih realistis terhadap pernikahan. Seringkali kita mendengar berita atau membaca berita bahwa banyaknya kegagalan-kegagalan kehidupan yang disebabkan oleh pernikahan yang gagal juga. Nah, kalian juga harus mulai membaca-baca tentang pernikahan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban-kewajiban yang ada di pernikahan. Kalian juga harus memahaminya. Kemudian, dukungan keluarga juga perlu nih ternyata. Dukungan keluarga yang baik, support system yang bagus akan membantu dalam keberhasilan dari sebuah pernikahan. Karena keluarga itu menjadi kunci dasar dari sex education. Jadi keluarga adalah poin penting dari terbentuknya cara mengontrol libido di masa pranikah. Nah, saya banyak nih ketemu para ABG yang mereka rata-rata masih bucin lah, budak cinta. Dan di bayangan mereka, pernikahan itu bisa membawa kesejahteraan dan kebahagiaan karena isinya cinta, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan, sehingga mereka sudah tidak perlu lagi mengejar pendidikan yang lebih tinggi karena sudah ada suami. Emang bener ya? Nah, tapi beberapa peneliti bilang usia pernikahan dini itu banyak dan meningkat karena salah satunya adalah mereka kurang bisa menahan libido atau kurang bisa mengontrol hasrat. Nah, jadi kenapa di Indonesia pernikahan dini itu masih sangat-sangat tinggi angkanya? Ya, karena itu tadi, faktor ekonomi mempengaruhi, tayangan yang ada di televisi juga mempengaruhi, globalisasi karena internet sudah canggih juga sangat mempengaruhi. Dan untuk kaum milenial, siapa sih yang tidak senang kalau melihat kebahagiaan melalui foto dan media sosial? Di bayangan para remaja, dengan kita memposting suatu kebahagiaan terutama yang berhubungan dengan couple atau pasangan, itu bisa memicu salah satunya hasrat atau libido untuk memiliki status menikah. Tapi kita tidak bisa terus menyalahkan dunia. Karena apa? Dunia tetap berkembang dan teknologi juga semakin maju. Maka
kita harus tahu bahwa pentingnya agama dan pentingnya seks edukasi sejak dini oleh keluarga itu sangat penting untuk menjaga supaya angka pernikahan dini tidak semakin melonjak. Dan itu juga akan menjadi salah satu faktor cara untuk menahan libido. Satu hal lagi, yang ini sensitif tapi kenapa sih angka pernikahan dini itu tinggi? Faktor kalian sudah pernah melakukan hubungan badan tanpa ikatan pernikahan sebelumnya akan mempengaruhi hasrat atau libido kalian dan hasrat untuk memiliki status pernikahan lebih dini. Jadi semua ini saling berkaitan. Perkembangan teknologi, perkembangan dunia, agama, seks edukasi, dan pergaulan kalian terutama untuk hal berhubungan badan sebelum pernikahan itu akan membuat kalian berpikir bahwa menikah adalah jalan keluar untuk menuntaskan libido. Jadi, perbanyaklah sex education kalian, perbanyaklah tingkat pengetahuan kalian, matangkan pribadi kalian. Supaya apa? Supaya kalian tahu dan lebih realistis dalam menghadapi suatu pernikahan. Jadi pernikahan itu tidak hanya angan-angan atau cita-cita bahagia saja gitu. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang kompleks, bukan hanya tentang berhubungan badan doang. Nah, di mana sih pendidikan pranikah ini kita dapatkan? Sebenarnya harusnya pendidikan tentang ini itu bisa kita dapat di keluarga. Harusnya seks edukasi bukanlah hal yang tabu di keluarga. Seorang orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki peran untuk mengajarkan tentang seks edukasi sejak dini. Kasus-kasus hamil di luar nikah, salah satunya adalah karena kurang bisanya menempatkan libido. Nah, ini juga mempengaruhi mengapa pernikahan dini itu terjadi. Harusnya keluarga menjadi faktor penting di mana seks edukasi dilakukan sejak dini. Selain keluarga, sebenarnya kita bisa kok mendapatkan seks edukasi ini baik secara formal maupun non formal. Secara formal, ya kita tahu bahwa sekolah memiliki peran yang sangat penting. Kita rata-rata 12 tahun kan sekolah. Nah, dari 12 tahun itu seharusnya seks edukasi menjadi poin penting dalam perkembangan kematangan psikis seseorang. Termasuk di dalamnya tentang ilmu, apa itu seks edukasi, apa itu pernikahan. Nah, tahun 2019, tahun 2020 itu banyak banget media sosial. Mulai dari Instagram, TikTok, Twitter, ataupun lain mungkin. Nah, sebenarnya ada banyak peran influencer maupun tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyelipkan seks edukasi di dalam konten mereka sehingga apa? Sehingga masyarakat luas bisa tahu, bisa memiliki ilmu tentang apa itu pernikahan dan apa itu seks edukasi yang benar. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, akhirnya sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan nih bagaimana cara mengontrol libido di usia pranikah. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, dengan meningkatkan sarana edukatif tentang pentingnya sex education akan membantu kita untuk mengontrol libido itu sendiri atau hasrat untuk melakukan pernikahan dini. Sehingga seharusnya hal ini sudah nggak perlu ditabukan lagi. Hal-hal sex education harus dilakukan sejak dini dan dimulai dari rumah, dimulai dari orang tua kepada anaknya. Seharusnya juga para influencer atau para tokoh yang ada di sana juga nggak perlu malu atau sungkan untuk memberikan seks edukasi kepada masyarakat atau followernya agar kita semua mampu menciptakan pernikahan yang berhasil, bukan hanya pernikahan yang sekedar angan-angan dan tidak realistis, bener kan? Semua berperan serta. Jadi kalau kalian merasa masih belum bisa mengontrol libido kalian supaya angka pernikahan dini turun, kalian harus cek
kalian harus lebih banyak lagi mencari ilmu-ilmu tentang apa itu seks edukasi yang benar. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan bunyikan tanda lonceng. Kalian juga harus follow Instagram saya @dr.zila89 supaya kalian tahu dan mendapatkan banyak informasi yang edukatif. Assalamualaikum dan sampai jumpa.